Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian, telah disyariatkan kepada kalian, yakni shiyam atau berpuasa, yang mana hal itu juga telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Beberapa mungkin satu pekan yang lalu pernah dibahas bahwa berpuasa itu banyak sekali poin-poinnya. Dari mana ketika kita mengambil makna puasa sendiri yang artinya imsak, yang artinya menahan baik dari rasa lapar dan juga rasa haus, begitu juga menahan dari hawa nafsu. Yang pertama, ketika kita menahan diri dari rasa lapar dan juga rasa haus, disitulah kita belajar merasakan bagaimana sih rasanya ketika seseorang itu tidak bisa makan. Ketika kita berpuasa, kita bukannya tidak memiliki makanan, kita bukannya tidak memiliki minuman, tetapi kita tidak bisa. Namun ketika itu juga kita bisa merasakan bagaimana banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak bisa makan dan tidak bisa minum karena memang tidak punya. Maka dari itu, puasa ini adalah salah satu momen ataupun salah satu event agar kita merasakan ternyata ketika kita tidak memiliki itu rasanya juga tidak enak. Ketika kita tidak bisa makan, tidak minum, rasanya tidak enak. Maka dari itu, jika ada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan, marilah kita menjadi orang yang peduli. Itu adalah salah satu poin ketika kita berpuasa. Kemudian, makan dan minum ini adalah wajib untuk tidak dilakukan. Jadi kita menahan makan dan minum itu adalah wajib hukumnya. Namun ada yang sunnah. Apa itu? Yaitu menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita. Ketika kita mungkin marah, ketika kita mungkin tidak suka dengan orang lain, maka disitulah kita belajar untuk menahan emosi kita. Tidak langsung marah, tidak langsung mencaci maki apalagi, atau tidak langsung berbuat kasar. Nah, ini disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena ini adalah hal yang lebih besar daripada menahan makan dan juga minum. Karena ketika kita menahan makan dan juga minum, itu kembalinya ke diri kita masing-masing. Jadi kita tidak masalah, itu kembalinya ke dalam diri kita masing-masing. Kita yang menentukan. Tapi kalau masalah marah, emosi, kita marah, itu hubungannya biasanya dengan orang lain. Ketika ada orang lain yang mungkin mengejek kita, atau orang lain yang berlaku kasar, berlaku buruk kepada kita, maka ketika puasa kita diajarkan untuk melatih kesabaran kita lebih. Kita akan ingat, oh ini lagi puasa. Coba kalau kita sedang tidak puasa, maka tidak ada batasan tersebut. Biasanya kita ya langsung aja saling membalas atau mencaci maki atau melakukan kegiatan hal-hal buruk lainnya. Maka dari itu ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk saling peduli dan juga untuk menahan amarah dan emosi kita. Kemudian selanjutnya adalah puasa ini juga sudah hampir habis nih. Nah, kita bisa melihat salah satu ketakwaan seseorang ketika bisa peduli kepada sekelilingnya, sebagaimana yang ada di surat di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya seorang yang dinobatkan sebagai khairul ummah adalah yang mengajak kepada kebaikan dan juga melarang kepada keburukan. Yang artinya ini adalah peduli dengan lingkungan kita. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu tidak hanya mementingkan dirinya, oh aku masuk surga, oh yang sana udahlah biarkan masuk neraka. Tidak seperti itu.
Ketika orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mengajak orang lain agar bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memedulikan dirinya saja. Nah, apakah di hari ini, di hari yang sudah masuk 10 akhir Ramadan, kita sudah mendapatkan itu? Marilah kita tanyakan ke diri kita masing-masing, apakah kepedulian kita terhadap sesama itu sudah meningkat? Apakah kita sudah bisa lebih mengontrol emosi kita atau masih sama-sama saja? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukur jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.